Hai Sobat Komunikan, welcome back to my channel bersama saya Miss Henny. Ya, sudah lama sekali kita nggak ketemu ya, karena memang perkuliahan sudah onsite, jadi saya harus fokus pada perkuliahan onsite. Nah, sekarang saya akan membuat tutorial mengenai Smart PLS. Sobat Komunikan yang kemarin sudah belajar Smart PLS 3.0, sekarang berubah karena memang semenjak awal tahun ya 2023 memang sudah masuk dan sudah ada Smart PLS 4.0. Nah, saat ini saya akan mengajarkan atau saya akan sharing bagaimana cara kita mengerjakan perhitungan dengan menggunakan Smart PLS 4.0. Sebenarnya sama, teman-teman, tapi memang ada sedikit perbedaan gitu ya dari tampilan dari yang 3.0 dengan ke 4.0. Untuk kalian yang memang sudah bisa di 3.0 berarti tidak masalah ya. Tinggal dilanjut dan disesuaikan dengan 4.0-nya Smart PLS 4.0. Tetapi bagi kalian yang baru mulai dari awal gitu ya, saya akan ajarkan atau sharing mengenai cara mengolah data dengan menggunakan Smart PLS. Kenapa kita gunakan Smart PLS, Sobat Komunikan? Karena Smart PLS itu dapat menghitung mediasi variabel yang berada di antara variabel X dengan variabel Y. Berada di antara tengah-tengah, di tengah-tengah antara variabel X dan variabel Y, kita sebut dengan variabel mediasi. Nah, saya ada beberapa contoh. Berikut saya akan berikan contohnya model dari penelitian yang bisa menggunakan Smart PLS. Nah, saat ini model seperti ini ada variabel mediasinya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, ini adalah model yang ada variabel mediasi. Variabel X1-nya adalah kualitas layanan, variabel X2-nya kualitas produk, kemudian variabel mediasinya adalah kepuasan konsumen, dan Y-nya atau variabel terikatnya adalah loyalitas konsumen. Nah, dari sini kita bisa lihat ada pengaruh langsung dan ada pengaruh tidak langsung. Contoh, pengaruh langsung adalah kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Ya, itu adalah pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsungnya adalah kualitas layanan terhadap loyalitas, terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi oleh kepuasan konsumen. Nah, itu adalah pengaruh tidak langsungnya. Jadi, satu, yaitu kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua adalah kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga adalah kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Itu adalah pengaruh langsung. Dan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. Itu pengaruh langsung. Yang kelima, pengaruh langsungnya adalah kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Semua itu adalah pengaruh langsung. Jadi kita punya 5 pengaruh langsung. Nah, kalau pengaruh tidak langsung, kita punya 2. Jadi dari X1, pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi kepuasan konsumen. Ya, pengaruh tidak langsung yang kedua adalah kualitas produk terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi oleh kepuasan konsumen. Nanti akan dilihat nih, kira-kira kalau kualitas layanan langsung ke loyalitas, pengaruhnya lebih besar tidak? Atau lebih besar dia melewati kepuasan konsumen dulu sebagai variabel mediasi. Nah, gimana caranya membuat penelitian dengan menggunakan Smart PLS, teman-teman? Saya akan sharingkan untuk dari kuesioner, ya. Ceritanya kita sudah menyebarkan kuesioner dan kita sudah mengumpulkan data sekitar 100 dari sampel yang kita pakai. Nah, ini adalah saya akan contohkan data mentah dari hasil kuesioner. Nah, teman-teman, ini adalah data mentah. Jadi data mentah itu artinya apa? Data mentah itu artinya
apa yang sudah kita masukkan ke dalam GForm itu kita ekstrak langsung masuk ke kita pindahkan ke Excel, gitu ya. Nah, dari data mentah ini kita lihat nih teman-teman, di sini ada time slab-nya. Jadi timestamp-nya dia kapan presentasi atau kapan GForm ini diisi, gitu ya. Kemudian di sini udah ada keterangan emailnya, ada jenis kelamin dari profil responden, ada pendidikan terakhir, tergantung kita bikin kuesionernya apa. Ada domisili. Nah, ketika kita masuk ke sini, ini adalah pertanyaan kuesioner kita. Ya, mulai dari satu sini, ini adalah pertanyaan kuesioner kita. Ya, untuk X1, X2, Z, dan Y. Nah, dari data mentah ini, kita nggak usah pusingkan untuk profil responden. Nanti kita ambilnya dari GForm-nya saja. Untuk data mentah ini, yang kita copy hanyalah hasil dari jawaban dari responden. Ya, kita copy jawaban dari responden. Nah, di sini kita akan copy jawabannya. Oke, kita akan copy jawabannya. Kita copy, kemudian kita pindahkan. Kita buka file baru. Oke, kita buka. Ya, di sini, oke, saya akan share lagi untuk yang file yang baru yang barusan saya buat. Ya, file yang baru yang barusan saya pindahkan, itu kamu pindahkan di Excel yang baru. Jadi jangan menggunakan Excel yang sheet kedua atau ketiga, jangan. Tapi kita gunakan Excel yang baru. Nah, berikut saya share ya untuk yang Excel yang baru tempat kita pindahkan. Oke. Nah, ini adalah file baru yang kita pakai. Nah, di sini kita lihat di barisan yang pertama ini adalah pertanyaan kita, gitu ya. Jadi dari sini nanti kita akan bikin ya. Nah, ini adalah pertanyaannya. Kita akan buat keterangan dari setiap indikator, gitu ya. Jadi lebih baik ketika kita masuk di sini, kita akan masuk di variabelnya, gitu ya. Variabel saya yang pertama adalah saya akan membuat kualitas layanan, gitu ya. Jadi ketika kita ngomong sini, kita akan tulis kualitas layanan 1, karena memang ini masuk di variabel kualitas layanan, gitu, paham ya? Jadi dari kualitas layanan kita akan bikin lagi kualitas layanan 2, ya. Nah, begitu seterusnya. Ini adalah indikator dari variabel yang kualitas layanan. Kita punya 8 pertanyaan di sini. Ya, berarti kualitas layanan ada 8 indikator. Gitu, ya. Kemudian ini variabel yang berikutnya adalah kualitas produk. Ada 5 indikator dari kualitas produk. Nah, berikut adalah indikator dari kualitas produk. So, ketika kita buat kualitas produk, kita masukkan saja kualitas produk 1. Ya, terus kualitas produk 2. Nah, nanti kalian sesuaikan, teman-teman sesuaikan dengan variabel yang kalian gunakan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau saya variabel yang berikutnya, X2-nya adalah kualitas produk. Nah, berikutnya kita lihat lagi di sini ada kepuasan konsumen. Ini adalah 8 indikator dari kepuasan konsumen. Jadi saya akan tulis nih kepuasan 1, ya, kepuasan 2. Begitu seterusnya, kita harus kasih label supaya nanti kita jelas indikator apa ini, ya. Dan yang terakhir di sini ada 5 pertanyaan. Ini adalah loyalitas, ya, indikator dari loyalitas yang sudah saya buat. Nah, loyalitas ini akan kita kasih nomor, ya. Jadi untuk loyalitas saya punya 5 indikator. Nah, sudah jadi ya. Jadi ini adalah kualitas layanan, ada 8 indikator. Oke. Kualitas produk saya punya 5 indikator. Kemudian kepuasan saya punya 8 indikator.
dan loyalitas yang punya 5 indikator. Nah, teman-teman, setelah kita pindahkan data mentah kita ke sini, ya, kita harus perhatikan bahwa tidak ada jawaban yang kosong. Yuk, kita lihat ke bawah. Ada nggak sih jawaban yang kosong? Lihat nih, nomor 44 jawaban kosong. Kita hapus jawaban kosongnya. Karena tidak boleh ada space yang kosong. Kita harus perhatikan bahwa memang semuanya terisi. Kalau ada yang tidak terisi, maka dia filenya missing, tidak bisa diolah. Ya, jadi kita turun lagi ke bawah. Nah, ini ada yang kosong lagi di 64. Kita hapus. Ya, kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini ada lagi kosong, kita hapus. Harus dipastikan semua variabelnya, semua selnya ini terisi. Tidak boleh kosong seperti ini. Nah, oke. Teman-teman, untuk yang Smart PLS 4.0 yang gratis, ya, itu hanya bisa mengolah data maksimal 100. Gitu. Sudah termasuk data 100 ini, nomor 100 sudah termasuk data yang di atas. Jadi di atas kalau ada nama atau dan lain sebagainya yang kita buat tadi, itu sudah kehitung 100. Ini udah terhitung satu sama mereka. Jadi data dari kuesioner yang bisa kita hitung secara gratis, kalau kita download Smart PLS 4.0 gratis, hanya bisa menggunakan sekitar 99 data, gitu ya. Jadi kalau lebih dari 99, nanti teman-teman akan diminta untuk membeli yang profesional. Kalau yang student, yang gratis, kita bisa download langsung dan kita langsung bisa pakai. Nah, itu maksimal 99 atau 100 data berjudul, gitu ya. Oke, sekarang sudah kita pastikan bahwa semua sel ini terisi. Ya, sekali lagi kita pastikan semuanya sudah terisi. Oke. Nah, setelah semuanya terisi, file Excel ini harus kita save. Save as. Ya, coba saya download di sini. Nah, kita buat misalnya saya penelitian untuk janji jiwa, gitu ya. Misalnya ini penelitian kepuasan tentang janji jiwa. Nah, di save as-nya kita harus masuk sini nih, CSV, delimited, ya, delimited. Jadi harus save-nya yang ini, nggak boleh yang lain, ya. Nah, kita mau kasih nih, misalnya data janji jiwa, gitu ya. Nah, kita save. Oke, sudah ya, datanya sudah selesai, kita tutup. Oke, sekarang teman-teman, kita akan lihat, kita akan buka Smart PLS. Ya, di Smart PLS kita tinggal masukkan saja nih. Oke. Nah, Smart PLS 4.0 tampilannya seperti ini teman-teman, ya. Jadi nanti kalau kalian download, ya, kalian akan diminta untuk download aplikasinya, kemudian kalian running, kemudian nanti kalian ikuti saja prosedurnya ya, ikuti step by stepnya yang ada di search aja di Google, ya, itu gratis. Kalian silakan download gratis, ya. Nah, saya akan sharingkan bagaimana cara kita membuat perhitungan menggunakan Smart PLS 4.0. Ya, yang pertama kita klik di sini New Project. Oke, kita mau kasih nama apa project kita? Jadi kalau teman-teman yang membuat skripsi, penelitian apapun, kasihlah nama. Saya misalnya kasih nama janji jiwa seperti yang tadi. Ya, saya mau mengukur kepuasan dari konsumennya si janji jiwa dan loyalitas janji jiwa. Kita create teman-teman. Ya, nah di sini ada dua. Yang pertama adalah import data file. Yang kedua adalah create model. Nah, kita import dulu datanya supaya ketika kita buat model, datanya bisa kita langsung masukkan. Kita klik importnya, terus tadi kita simpan di mana, gitu ya. Yang kita buat tadi, kalian simpan di mana? Kalau saya biar gampang, saya masukkan ke download. Nah, ini adalah data saya yang tadi saya pakai. Nah, oke, ternyata filenya lebih dari 100, therefore requires a professional license. Ya teman-teman, segitu aja ternyata
license-nya ternyata profesional, dia nggak mau. Oke, kita cancel. Kita buka lagi dari data kita. Oh, ternyata data kita kebanyakan nih jumlahnya misalnya. Jadi nggak boleh lebih dari 100 ya teman-teman ya. Nah, nggak boleh lebih dari 100, jadi kita harus pastikan bahwa data kita itu kurang dari 100. Ya, oke. Kita coba lagi. Kita masukkan lagi. Ya. Coba data janji jiwa, kita buka. Oh, masih belum bisa. Ya, berarti kita harus coba lagi. Kita kurangi lagi, nggak boleh lebih dari 100. Ya. Oke, coba teman-teman saya coba menggunakan datanya Starbucks, gitu ya. Karena tadi saya sudah buat untuk latihan, saya gunakan dengan datanya Starbucks. Nah, sama data Starbucks juga nggak sampai 100 teman-teman, ya. Nah, kita buka. Oke, teman-teman kalau sudah keluar seperti ini, gitu ya, berarti ini sudah oke. Ya, mereka bisa terima data kita. Oke, kita import. Nah, ini sama seperti yang tadi yang saya buat, cuma saya ganti namanya menjadi Starbucks, gitu ya. Nah, ini dikecilkan, kita lihat sudah seperti ini, kita back lagi. Nah, kita sudah punya data nih. Tadi yang saya bilang janji jiwa, kita ganti Starbucks. Nah, kemudian create model, kita akan buat modelnya. Ya, modelnya kita akan pilih nih. Yang kita pilih adalah PLSM. Ya, kita pakai PLSM. Namanya kita ketik janji jiwa. Misalnya, saya tetap mau janji jiwa. Save. Oke. Nah, sudah jadi teman-teman, masuk seperti ini datanya. Nah, gimana cara buatnya di Smart PLS 4? Sebenarnya sama aja dengan Smart PLS 3, gitu ya. Hanya poin-poin di sininya tampilannya saja yang berbeda, tapi intinya itu tetap sama, gitu ya. Yang pertama kita klik latent variable. Nah, kita klik latent variable, kita klik di sini. Kemudian, kalau di Smart PLS 3, kita sudah ada buletannya, baru kita rename. Kalau di sini nggak mau dia dinamain dulu, baru buletannya akan muncul. Jadi kita kasih nama dulu nih, variabel kita tadi yang X1-nya kualitas layanan. Oke, nah variabel kita yang pertama ini adalah kualitas layanan. Kualitas layanan. Nah, kita enter teman-teman. Nah, muncul. Ya, kita bikin lagi variabel yang kedua. Dia minta nama lagi nih. Kita klik, dia minta nama lagi. Kualitas produk. Kita enter, muncul. Ya, kita bikin lagi variabel kepuasan. Ya, kepuasan konsumen. Kita enter. Oke. Berikutnya, kita bikin lagi untuk variabel Y-nya. Variabel Y-nya adalah loyalitas. Nah, kita enter. Sudah jadi ya? Oke. Sekarang kok kayaknya berantakan sih, misalnya nih. Ini kok urutannya berantakan, beda banget sama yang model di awal. Oke, sekarang kita mau atur, kita gunakan select. Ya, kita mau geser ke sini, tinggal ditahan, di drag, kemudian dipindahin. Nah, ditahan, di drag, dipindahin. Kepuasan misalnya aku mau di tengah-tengah aja. Oke, loyalitasnya yang di pinggir. Nah, gitu ya. Aku mau bikin seperti ini. Oke, ini kurang geser. Misalnya aku biar rata. Oh, oke, bagus. Nah, setelah itu kita bangun connect. Kita klik connect. Kita klik dari sini, kita drag ke hipotesis 1. Ingat ya, hipotesis 1 berarti dari kualitas layanan ke kepuasan. Kemudian kita masukkan juga dari hipotesis 2, kualitas produk ke kepuasan. Hipotesis 3, dari kepuasan ke loyalitas. Kemudian hipotesis 4, dari kualitas langsung ke loyalitas. Yang kelima, kualitas produk langsung ke loyalitas. Nah, udah ya? Udah nyambung ya berarti ya? Nah, sekarang waktunya kita untuk isi indikatornya. Ya, kita punya indikator nih. Nah, di sebelah kiri saya sengaja besarkan. Ya, di sebelah kiri ada kualitas layanan yang tadi kita tulis di Excel.
Ya, untuk kualitas layanan dia punya 8 indikator. Ya, untuk itu kita tinggal drag. Jadi gini caranya, kita klik yang paling atas, kita tahan shift, kemudian kita klik lagi yang di 8. Nah, dia akan keblok semua. Ya, saya ulang ya. Jadi klik dulu di atas, diklik yang ke-1, kemudian tekan shift, kemudian klik lagi di yang kedua, yang ke-8. Nah, dia akan keblok. Setelah itu kita tahan, klik kiri, kita tahan, kita drag, kita bawa ke sini. Ini adalah kualitas layanan, terus kita lepas. Nah, sudah pindah kan? Ya, mudah kan? Sekarang masuk yang kedua. Begitu juga sama, kita klik di produk 1, tahan shift, kita mau klik lagi produk 2, produk 5, kemudian kita drag, masukkan ke kualitas produk. Nah, oke, sudah ketemu ya. Nah, terus setelah itu kepuasan. Kita turunin lagi di sini kepuasan. Oke. Ya, kepuasan kita turun di sini kepuasan. Ya, kita drag ke sini. Oke. Kemudian turun lagi loyalitas. Ya, kita drag ke sini. Oke. Sudah jadi ya? Tapi kok berantakan sekali? Iya, sekarang gimana caranya supaya dia bagus nih? Kok ini berantakan sih? Ya udah, kalau gitu kita akan masuk ke sini nih, teman-teman. Kita masuk select, kemudian kita klik di sini, ya. Nah, ini adalah indikator di sebelah kanan. Ya, kalau di Smart PLS 3 kita right click baru keluar indikatornya. Sementara di Smart PLS 4 ini semua udah ada. Jadi arah panah ini menunjukkan lokasi atau tempat indikator. Coba aku mau di atas aja indikatornya. Nah, dia langsung pindah ke atas. Gitu. Ya, dia langsung pindah ke atas. Oke. Terus misalnya kita kecilin aja biar gampang ya. Nah, terus yang ini aku mau pindahin lagi nih indikatornya di samping kiri aja lah biar gampang. Nah, gitu. Ya. Terus yang ini kayaknya aku mau pindahin ke bawah aja biar gampang. Nah, tapi kok masih berantakan, bisa nggak sih aku geser? Bisa. Ya, jadi kalau teman-teman mau geser, misalnya ini naikin dikit, terus ini turunin dikit. Terus bentuknya nggak sama dong, nggak apa-apa. Ya, bentuk itu nggak masalah selama panah-panah ini masih menunjukkan panah yang sama. Gitu ya, gampang ya. Selama panah ini ya masih menunjukkan kepada variabel yang sama, itu nggak masalah. Posisi atau lokasi bentuknya seperti apa itu nggak masalah. Gitu, paham ya? Oke, ini udah masuk modelnya, kita udah selesai, tinggal kita calculate. Ya, kita klik calculate, PLS SEM algorithm, start calculation, sudah ini default aja, nggak usah diapa-apain, kita klik start calculation, dan kita akan lihat hasilnya di sini teman-teman, open report. Ya, hasilnya di sini dan angkanya sudah keluar semua. Segitu mudahnya, segitu cepatnya, hanya dalam hitungan 1 detik, klik langsung keluar semua. Validitas, reliabilitas, signifikansi, keluar semuanya. Ya, itulah kelebihan Smart PLS dibanding SPSS. Kalau SPSS, seperti yang di tutorial saya sebelumnya, teman-teman harus masukin satu-satu, keluarin lagi. Masukin lagi satu-satu, keluarin lagi. Nah, tapi kalau yang di Smart PLS, cuma sekali klik, langsung keluar semua. Gitu ya. Kita buka open reportnya. Nah, di sini ada data. Ya, di sebelah kiri ini sudah keluar semua nilainya. Nah, bagaimana cara interpretasinya? Cara interpretasinya sama seperti yang di Smart PLS 3.0. Sama. Ya, untuk berikutnya nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara menguji validitas, reliabilitas, dan seterusnya dengan menggunakan Smart PLS. Sekarang sampai di sini dulu Smart PLS 4.0-nya. Ya, semoga materi hari ini bisa berguna untuk teman-teman dan terutama bagi kalian yang sedang skripsi. Tidak perlu susah-susah, kalian bisa segera mengerjakannya dan bisa segera lulus. Oke teman-teman, see you in pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, God bless, bye-bye.